Sama sih menurutku sama kayak Mas Ulum sih kan, kalau menurutku organisasi itu ya buat kita belajar gimana caranya kita berproses bareng teman-teman yang lain buat mencapai tujuan organisasi itu seberapa gitu. Ya itu sih menurutku. Oke, berarti intinya kita harus mengontrol diri. Kemudian kita, tapi sebelum mengontrol diri, kita juga harus terjun ke dunia itu terlebih dahulu gitu. Jadi kita pengen masuk ke organisasi, kita tahu dulu, terjun dulu gitu ya Mas Mbak. Ya. Biar kita bisa mengatur kondisinya itu gitu. Oke, next question. Next questionnya yaitu gimana kita udah tahu nih bahwa sekarang pada masa saat ini Indonesia dan dunia sedang dirundung pandemi COVID-19 yang tentunya pandemi ini dampaknya itu ke berbagai sektor gitu. Hingga akhirnya perkuliahan diberlakukan secara daring, rapat organisasi daring, proker-proker yang awalnya offline atau dilakukan secara tatap muka juga mau tidak mau dilakukan secara online gitu. Nah, lantas menurut kakak-kakak nih, organisasi di tengah pandemi ini merupakan hambatan atau tantangan nih? Mungkin bisa dijawab dari Mas Iqbal dulu. Yuk Mas, silahkan Mas. Oh ya. Berarti organisasi dalam masa pandemi gini ya? Iya. Wah, berat juga. Kalau mau dibilang hambatan, ya ada hambatannya. Kalau mau bilang tantangan, jelas ini tantangan. Jadi hambatannya gimana hambatannya? Hambatannya kita yang biasa berorganisasi, melakukan event-event, baik event kecil, event besar. Jadinya semua terhambat karena ada pandemi ini. Yeah. Nah, solusinya ya seperti sekarang contohnya meet and greet kita lakukan dengan podcast secara tidak langsung. Ya walaupun tidak langsung, semoga ini juga bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Amin. Tantangannya karena bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, iya itu. Untuk tantangannya jelas. Jadi kita sebagai orang-orang yang ada di dalam organisasi, gimana caranya menemukan ide-ide kreatif supaya hambatan tadi yang muncul karena masa pandemi ini dapat teratasi. Ide-ide kreatif di sini contohnya dari Mas Gufron sebagai ketua BEM. Dia harus banyak meluangkan pikirannya untuk memikirkan gimana sih caranya walaupun kita tidak boleh tatap muka di masa pandemi ini, kita bisa tetap jalan melaksanakan proker. Contohnya banyak melakukan event-event dari contohnya ini tadi seperti podcast atau event dalam bentuk seminar, webinar gitu ya. Iya benar. Masih musimnya gitu sekarang, seminar, webinar. Musimnya, jadinya yang kita awalnya seminar bayar, enaknya sekarang gratis semua. Ya kurang lebih seperti itu sih. Benar banget. Oke, jadi benar banget nih. Jadi organisasi di tengah pandemi ini bisa disebut sebagai tantangan dan juga hambatan. Itu tergantung kita yang merasakannya gitu. Oke. Sekarang Mas Andi yang menjawab. Apakah organisasi di tengah pandemi ini sebagai hambatan atau tantangan nih Mas? Aduh, kasihan tuh ya, dari tadi belum ngomong. Iya, dari tadi belum ngomong ya Allah. Ya, nanti podcast sendiri mungkin ya. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan sama Mas Iqbal, jadi organisasi ini di tengah pandemi ini tantangan dan hambatan. Jadi tantangannya kita harus membuat proker-proker ini menjadi lebih kreatif lagi, yang dimana biasanya dilaksanakan secara tatap muka, kita melaksanakan proker ini dengan sistem yang berbeda. Ya ini selaras dengan revolusi industri yang sedang kita hadapi ini. Ya contohnya pelaksanaan kuliah secara daring, pelaksanaan proker secara daring maupun luring ya. Jadi ini memunculkan ide-ide kreatif dari kita secara tidak sengaja. Jadi kita sebagai seorang aktivis di dalam suatu organisasi, kalau tidak ditekan dengan adanya kondisi yang seperti ini, kita akan terus-terusan dengan pemikiran yang sama, dengan pemikiran yang
istilahnya kurang kreatif. Ya, kadang orang itu akan muncul ide-ide kreatifnya itu ketika mendapat suatu tekanan. Nah, tekanan itu melahirlah suatu ide-ide kreatif dari kita. Muncullah program-program baru yang sebelumnya memang tidak dilaksanakan seperti ini. Contohlah pada waktu itu BEM pernah melaksanakan farmasi secara daring ya. Nah, itu saya apresiasi, itu bentuk suatu program kerja yang baru di dalam situasi pandemi ini. Nah, termasuk meet and greet juga. Jadi yang terpenting dalam pelaksanaan proker itu harus dirasakan manfaatnya oleh semua orang, ya, bukan semata-mata hanya ingin melaksanakan tanggung jawab dengan melaksanakan proker biar terlaksana lah. Ya, nanti kalau nggak terlaksana nanti ditanya di LPJ lah, itu ya. Iya, itu tuh pelaksanaan prokernya itu yang penting bisa kita bisa dirasakan manfaatnya semua gitu kan. Termasuk tadi kita harus lebih jeli lagi dan lebih cerdas lagi dalam memilih ataupun dalam membuat suatu program yang dimana manfaatnya bisa kita rasakan bersama, begitu sih. Ya, benar, mantap banget. Setuju sama pendapat Mas Iqbal sama pendapat Mas Andi. Oke, Mbak Tika mungkin bisa menambahkan. Mbak Tika udah bisa? Udah normal, Mbak, laptopnya? Iya, kedengeran kan suara saya? Dengeran Mbak. Kedengeran suara saya? Ya? Ya, mohon maaf ya. Kalau dibilang tantangan atau hambatan, tentunya keduanya terdampak semuanya ya. Apalagi di BEM ini, yang dilihat prokernya sangat banyak sekali dan mungkin semuanya kena dampaknya. Namun kalau menurut saya, dengan adanya tantangan ini kita menjadi seorang yang lebih inovatif. Contohnya tadi sudah dijelaskan dari Mas Iqbal sama Mas Andi. Dengan adanya tantangan ini, Front dan teman-teman yang lain bisa menjadi pola pikirnya menjadi berubah. Bagaimana dengan adanya tantangan ini bisa terselesaikan. Dan juga dengan adanya pandemi ini juga kita menjadi lebih canggih lagi. Contohnya saja teman-teman lebih canggih dalam menggunakan Google Meet dalam elektronik, ya benar. Tahun-tahun yang lalu kita hanya bertemu biasa. Ya, itu kan juga suatu inovasi tersendiri sih ya. Mbak, benar. Jadi itu dari saya, mungkin dari kakak-kakak yang lain. Berarti harus punya inovasi yang lebih buat jalanin proker gitu ya, Mbak? Iya, karena saya pernah dapat suatu teori itu bilang apabila ada hambatan di situ ada suatu peluang. Nah, tinggal kita pintar-pintarnya kita dengan hambatan kita mencari peluangnya di mana. Nah, di situ dari teman-teman BEM harus berpikir kembali, berpikir inovasi, bagaimana caranya untuk proker-proker semuanya bisa berjalan gitu. Oke, Mbak Tika, siap. Terima kasih Mbak Tika. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini ada yang nanya nih, gimana sih cara mengerjakan pekerjaan satu di atas pekerjaan lainnya? Nah, kita kan anak farmasi nih, pasti udah tahu nih sibuknya kayak apa, laporan lah, praktikum, jurnal, atau banyak lagi lah hal yang harus dikerjain tuh. Nah, beberapa dari kita juga punya passion yang harus dikembangin, kayak Mbak Naja nih sebagai model, berarti kan harus bagi waktunya juga buat di modelingnya. Terus beberapa ikut organisasi juga harus bagi waktunya di organisasi kayak gitu. Kalau menurut Mbak Naja sendiri gimana Mbak, biar kita itu bisa multitasking gitu Mbak? Yo, silakan jawab Mbak. Halo, masuk nggak suaraku, Dek? Dengar Mbak. Masuk Mbak, dengar. Ya, bentar. Kalau menurutku sih yang pertama itu kita harus bagi sendiri ya, kan skala prioritas orang kan beda-beda.
Nah, kita tuh tahu kan prioritas kita masing-masing sendiri itu gimana. Tapi kalau menurutku tetap yang nomor satu itu pendidikan, jangan lupa, karena kita sebagai mahasiswi harus tetap memprioritaskan pendidikan yang nomor satu. Terus baru yang selanjutnya itu bisa diatur, kayak misalnya terus kalau dapat tugas gitu kan, mesti kan kita tugasnya tiap hari kan ada, apalagi kemarin ya Bel ya, Iya tuh Mbak. ada Bel, bener-bener loh, sehari 3 minggu langsung dapat tugas semua, bener-bener tiap hari dapat tugas kan. Terus ya itu, kalau aku kan orangnya kan santai ya, kalau ngerjain tugas itu sukanya mepet-mepet kan. Nah iya tuh Mbak, banyak banget tuh. Tim mepet. Iya, kalau nggak deadline tuh kayak Males gitu ya? Ya, SKS ya Mbak, sistem kebut semalam. sistem kebut semalam. Terus tuh, tapi sebelum itu tuh aku santai tuh ya, nggak santai terus ngerjain asal-asalan tuh enggak. Aku sebelumnya kalau udah dapet tugas tuh udah tak kira-kira dulu kan, oh ini soalnya bentar. Bang Ulum, Bang, suaranya Bang, lagunya. Bang Ulum. Oh iya, maaf. Misal soalnya kayak gini, nah itu kan kita mesti bisa ngira-ngira toh, kalau dapat tugas kayak gini kira-kira aku bisa kerjain dalam waktu berapa hari, apa berapa jam, apa bisa dikerjain dalam cepat gak. Kalau aku sih biasanya kerjainnya kayak itu, yang dapat tugas pertama yang pertama tak kerjain, tapi gak menutup kemungkinan kalau dapat tugas lain yang lebih gampang, aku lebih milih ngerjain yang lebih gampang dulu, karena nanti pasti bakal dapat banyak waktu sisa buat lebih mikir yang tugas yang susah itu gitu. Terus kalau kan itu mesti kan kita ada passion lain kan ya, kalau pengalamanku itu yaitu ya ketahuilah, kamu punya passion lain itu cuma sebagai hobi apa mau buat kerja apa gimana. Nah, terus kalau semisal ya jadi tetap yang tahu skala prioritas kita masing-masing tuh ya diri kita sendiri. Terus kalau masalah manajemennya ya emang kita sendiri, bener-bener sih. Kalau emang gimana ya gitu. Berarti Jadi, tadi kan Mbak Nadia sempat bilang, apakah passion itu sebagai mau dilanjutin ke pekerjaan atau hanya sekedar hobi? Ya, kalau kita emang punya passion itu, walaupun itu sebagai hobi, tetap harus dikerjain semaksimal mungkin. Kamu harus pakai nyawa, pakai hati, jangan setengah-setengah. Pokoknya lakukan apapun itu benar-benar kamu harus pakai hati, benar-benar maksimal ya Dek ya, karena kita nggak tahu kedepannya keberuntungan kita ada di mana, rezeki kita dari mana. Iya. Terus dari situ juga kita kan, kalau aku kan suka ya kayak ketemu orang banyak gitu, aku suka nambah relasi, banyak teman, banyak rezeki gitu kan kadang kita nggak tahu nanti ada ya kalau butuh bantuan juga gampang gitu kan Mbak. Nah ya gitu, makanya kalau emang punya passion satu ya itu, kalau kamu punya sesuatu satu yang emang kamu minat di situ, mending kamu sirami semaksimal mungkin, kamu benar-benar kamu urusin semaksimal mungkin biar nanti itu bisa ngangkat. Karena menurutku sih itu kayak skill kayak gitu nggak mesti akademik kan, non akademik kan perlu. Yeah, itu kan kak berbanding lurus kan. Betul. Kita kedepannya kan nggak cuma dari akademik. Kak, misal wes aku kayak curhat ya. Kemarin kan aku juga sebelum silahkan. kan itu kan kak suung banget gitu kan, bingung harus ngapain. Nah, delalah aku dari kenalan itu malah ditawarin kerjaan, meskipun kerjaannya nggak di bidang farmasi sih, tapi ya it's okay, karena kalau aku kerja di apotek tuh mana mau ngerjain aku cuma 5 bulan tuh kan nggak ada yang mau kan, kalau ngerjain orang kan ngasih kerjaan orang cuma 5 bulan. Minimal kan paling nggak 6 bulan apa setahun. Nah itu kan situ, karena kita nggak tahu rezeki kita ke depannya dari apa gitu. Menurutku sih itu sih Dek. ngikut kata hati juga gitu ya. Iya, pokoknya kalau melakukan sesuatu harus jangan setengah-setengah lah, pokoknya Jangan harus setengah-setengah, totalitas. Oke. Ya, kalau betul emang aja. punya cita-cita ya harus benar-benar kamu bikin target
kan yang tahu itu cuma diri kita sendiri. Jadi yang kalaupun jatuh yang bisa bantu juga diri kita sendiri gitu loh, kita nggak bisa ngandelin orang lain setuju. gitu. Bener banget, bener deh. Ya, yang mengelola juga diri kita sendiri gitu. Kita maunya seperti apa yang nanti hasilnya ya. kita ya oke, Iya, bener. kalau dari aku. Oke, siap Mbak Naja. Makasih tips and triknya tadi. Lanjut nih ke Bang Ulum. Kayaknya tadi ada suaranya deh Bang Ulum. Mana Bang? Bang Ulum yang udah eksis. Ya udah narsis Nyalain nih. kameranya dong, Bang. Gak mau. Nah, Gak mau tapi dihidupin dong. Gak mau tapi dihidupin. Udah. Mbak kan gue nyalain fitur ini loh, kapan lagi? Udah. Nyalain lah Iya, kalian. kan udah gak kapan lagi Iya. gitu. Kapan lagi nyobain Google Meet. Ikut nyalain lah. Nah gitu. Oh bener. Lagi loh kita. Boleh. Keren ya ternyata. Apaan sih tadi pertanyaannya? Apaan? Bosan. Gimana cara Ulangi deh, ngerjain ulangi deh. pekerjaan satu di atas pekerjaan lainnya? Itu Bang pertanyaannya. Termasuk Kalau gue passion, Bang. Termasuk passion. Termasuk Kalau gue passion. pribadi sih, gue nggak bisa sih kayak gitu. Karena gue bukan orang yang multitasking ya aslinya. Jadi biasanya gue nentuin skala prioritas dulu. Prioritasnya kayak tugas kuliah tuh buat gue bukan prioritas. Astagfirullah. Berat banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nentuin skala prioritas. Bahaya ini. Masya Allah. Soalnya gue dari dulu tuh iya gitu selalu ke organisasi. Jangan kayak gue ya. Jadi kalau gue biasanya nentuin skala prioritas. Nah kalau bisa dikerjain orang lain, kenapa harus gue kerjain sendiri? Kalau bisa nyontek, kenapa ngerjain sendiri gitu ya? Nah, Itu kelihatan itu laporannya dikerjain pacarnya itu. Iya. Kalau bisa Yang berpengalaman. Joki laporan Bang. Ya, ini biar buat kalian harus bertanya, bisa dilakukan besok, kenapa harus dilakukan hari ini? Kata, Bukannya itu menunda waktu ya, Bang? itu sih kalau bisa, Sukses menunda. gue pribadi gue nggak bisa mengerjakan satu tugas dia. Gimana lo? Bukannya kan? Menunda untuk Allah sukses ya musiknya ya tergantung. Allah. Suaranya sama musiknya gedean musiknya Bang. Gambar Oh iya. abang tukang Oke. bakso. Halo, maaf ya. Suara kedengeran ya? Kedengeran tapi kresek-kresek gitu. Campur-campur Bang. Untung nggak campur sari. Ya Allah, masih sempat Sebentar. ada begitu. Gimana Bang Gimana, Ulum udah gua pakai kondusif? kacamata? Jangan. Terus gunanya Bang Ulum diundang itu buat ngetik doang. Dia dicari suaranya Bang, bukan ketikannya. Gue menentukan Gimana, skala Bang? prioritas dulu. Makanya kalau gue skala prioritas biasanya gue tentu ini kayak apa yang menurut gue penting dan apa yang menurut gue nggak penting. Karena ada kemampuan aku pinter-pinter banget nih dan nggak bisa multitasking kayak misalkan gue lagi ngerjain ini sambil ngerjain ini sambil ngerjain ini. Gue nggak bisa. Jadi tentuin skala prioritas. Biasanya gue lihat tujuan hidup gue. Misalkan gue ngapain ini jelas sama tujuan itu. Kalau misalkan sejalan ya kadang emang aneh sih, maksudnya kayak tadi dibilang kalau kita menunda kesuksesan di beberapa titik emang iya, tapi selama lo tahu apa yang lo lakukan dan itu menjadi prioritas lo, gak masalah juga sih sebenarnya kalau gue ya. Nanya nih Bang, nanya. Nah, gini. Maksudnya menentukan skala prioritas itu dari yang terpenting dulu gitu ya? Ya misalkan Dari
dari gua, yang kita suka dulu. yang menurut kita penting, anggaplah Yang nggak bisa dibantu orang lain gitu bang. Loh? gue lebih suka nama cowok gitu. Gila, cowok dendam sama gue. Tapi suara orangnya kedengeran kan? Apa suara Kedengaran. Dengeran kok bang. Ya, jadi misalkan kayak waktu itu gue jadi ketua BEM nih, otomatis misalkan kayak ada dalam hari itu kalian ikut, kalian selalu masih bisa. Anggaplah kemarin gue kuliah apoteker, nah otomatis gue harus melihat prioritas gue dulu. Iya, kemarin gue kuliah apoteker, ya otomatis kalau misalkan ada tugas, ya udah pasti gue kerjain karena itu prioritas gue lulus dalam satu tahun ya. Maksudnya kayak atau prioritas itulah kalian pasti ngerti kok gimana caranya nanti prioritas. Jadi apa yang menurut kalian penting itu ditaruh duluan dibandingin yang lain. Misalkan ada lima anggaplah gini, gambaran gampangnya kalian bayangin segitiga ya. Udah kebayang? Udah, oke, Udah bang, bayangin segitiga nih. Bayangin segitiga. Nah, segitiga tuh kan ada 3 titik. Kalian mau organisasi, mau kuliah, atau mau tidur. Nah, kalian bakalan prioritasin salah satu itu kan. Nah, misalkan kalian Bangun tidur di atas. Misalkan tidur gue prioritasin, otomatis kuliah sama organisasi gue kurang kan. Nah itu sih. Jadi setiap Orang itu punya prioritas yang berbeda gitu ya bang. Ya, punya konsekuensinya masing-masing. Jadi silakan sendiri. Kalau gue sih caranya gitu, biasanya ada berapa titik nih prioritas gue. Kayak tadi misalkan gue memprioritaskan tidur di atas kuliah sama organisasi, ya otomatis konsekuensinya kuliah gue jelek, organisasi gue jelek. Misalkan gue mementingkan organisasi, otomatis kuliah gue keteter, terus gue nggak tidur juga. Walaupun sebenarnya pasti ya gitulah, kalian pasti paham ya dengan analogi segitiga kayak gitu. Kalaupun nanti prioritasnya nambah ya otomatis kayak gitu, makin diprioritasin, otomatis yang lain makin berkurang. Oke, kalau dari Mau tanya juga nih bang. Iya, monggo mbak. Lagi, biar kayak kesannya beneran podcast gitu. Widih. Iya. Belum juga. Iya loh, nggak pada nyaut toh. Lagi mendengarkan loh. Bang Ulung. Oh siap. Jadi kan Bang Ulung punya passion fotografer nih. Nah, dengar nggak bang? Oke. Nah, fotografer itu termasuk passion hanya sekedar hobi atau yang kayak tadi Mbak Nadia yang ngerjakan gitu. Gimana bang? Kalau gue dijawab ya. fotografer sama video gitu cuman buat sekedar hobi doang. Dulunya itu sempet, soalnya passion yang diuangkan tuh ujungnya capek. Tanya aja, pasti pernah ngerasain di titik yang ternyata capek juga ya. Pokoknya kalau kalian udah harapannya iya? capek bener. Kalau money oriented itu malah itu, kalau kita misalkannya uang malah kayak ngerasa capek, tapi kalau cuma enjoy aja wah enak banget, malah tahu-tahu malah dapat lebih dari yang diharapin gitu sih. Pengalamanku ya. Makanya orientasinya di itu dulu. Kalau gue sih foto video itu cuma hobi. Kalau dijadiin duit asli capek. Oke, udah kejawab nih, udah kejawab. Lanjut deh. Kalau dari Bang Ulum berarti tadi tips and tricksnya prioritasin sesuai prioritas masing-masing gitu ya Bang, dan harus menerima konsekuensinya masing-masing. Nah kalau dari Mas Andi sendiri nih gimana nih Mas? Oke, kalau dari saya sih
mengerjakan satu tugas di atas tugas yang lain ya. Ya, jadi Iya Mas. kalau Iya, Mas. saya itu melakukan tugas hal yang saya sukai dulu. Jadi itu akan memotivasi saya untuk melakukan tugas berikutnya. Semisal nih, kita ada 2 tugas atau 3 tugas. Kerjakan mana dulu yang kamu sukai dan yang kamu bisa. Karena itu akan menghemat waktu kamu untuk mengerjakan tugas yang dirasa sulit menurut kamu. Nah, jadi semisal kalau ada laporan, terus ada tugas organisasi untuk membuat proposal, terus ada tugas yang lain lagi, itu kerjakan tugas yang menurut kamu paling kamu senangi dan paling mudah terlebih dahulu. Itu akan menghemat waktu kamu terlebih dahulu. Itu satu dulu, itu kuncinya. Terus yang kedua, kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Dalam arti kita harus tahu kapan deadline tugas yang kita dapatkan, kapan harus dikumpulkan, kapan harus kita menyelesaikannya. Nah, kita harus tahu, karena kalau kita tidak tahu nanti kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi 2 hal itu sangat penting. Kalau dari saya, yang pertama, kerjakan dululah tugas-tugas yang sekiranya menurut kamu paling senangi, karena itu akan memberikan semangat dan dorongan untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Buat mancing mood juga Ya, gitu ya Mas mancing ya. dulu gitu. Ya, kalau perlu penyemangat dalam hal ini pacar untuk menemani juga nggak apa-apa ya. Jadi itu nemenin ngerjain tugas gitu ya, Mas. nemenin, disuruh bantu gitu kan, itu salah satu solusi gitu loh. Kalau itu baik, Kalau nggak kenapa punya dia pacar, dilakukan Mas. gitu ya? Ya, kalau nggak yang punya gimana Mas? jomblo gitu gimana Mas? Nah itu Mas yang juga sulit ngeliat ya. gitu. Mungkin minta bantuan teman juga ya untuk membantu gitu. Bantu cariin pacar gitu Mas. Ya deh, ya itu salah satu ya. Mungkin di situ ada salah satu pembelajaran interaksi juga kepada orang lain ya, terkait pembelajaran juga. Nah, mungkin ada yang nanya juga nih Mas, bagi anak-anak muda yang sekarang tuh lebih suka main daripada prioritasin tugas. Misalnya dia kayak lebih condongnya tuh udahlah aku main aja. Gimana? Sorry nggak kedengaran. Dek, suaranya hilang, Dek. Udah, kalau cek. Berhenti cek di sudah. daripada. Oke, aku Gimana? ituin. Lanjutin. Kan gini, sekarang kan anak-anak sekarang pasti tongkrongannya jauh lebih minatnya tuh lebih ke tongkrongan gitu ya Mbak Mas. Nah, lantas gimana biar kita tuh ya nongkrong boleh, tapi nanti kita harus ngerjain tugas gitu loh. Cara memotivasi diri kita itu gimana? Mungkin untuk teman-teman yang di luar sana juga kendalanya di situ gitu. Kita terhambat belajar hanya karena main game, terus kemudian ngedrakor. Jadi belum bisa manage waktunya gitu. Mungkin bisa dijawab dari Mas Andi. Ke siapa ini? Oke, terima kasih ya. Jadi intinya cara memotivasi untuk ikut organisasi atau apa, saya tadi agak kepotong-potong ya pertanyaannya. Serius ini pertanyaannya kepotong-potong ya. Iya Mas, Untuk kan tetap tadi belajar pertanyaannya- gitu. Oh, belajar. Biar bisa bangkitin Mas. semangat belajar gitu loh Mas, biar Oh iya, oke. kan banyak yang Biar lebih pengen pikirannya main nggak gitu. nongkrong dulu gitu. Biar nggak nongkrong mulu gitu. Oke, terima kasih ya, sudah jelas pertanyaan. Jadi saya sebelumnya ingin bertanya dulu sama teman-teman ya, kalau kita belajar untuk menghadapi UAS, itu kapan Anda mulai belajar gitu? Itu salah satu pertanyaan yang mungkin harus kita jawab terlebih dahulu. Sama dengan saya. Gas gitu loh. Cara memotivasi diri kita itu gimana? Bisa bangkitin Mas. semangat belajar gitu loh Mas, Biar lebih pengen pikirannya main nggak gitu. nongkrong dulu gitu. Pulang kuliah langsung belajar itu hampir mustahil. Dengan nge-game Anda masih bisa belajar, dengan nongkrong Anda masih bisa mengatur waktu. Tips dari kakak-kakak semua, cara untuk memotivasi diri kita sendiri. Dari aku emang udah tak siapin kalau emang aku nggak sukses, maksudnya nggak kesampaian. Kalau terpuruk sih pasti ya.